Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Sabaul Asror dari kampus Universitas Islam Syarifuddin dari kelas 3E Prodi PAI akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kami, yaitu model dan strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Jadi langsung saja akan saya presentasikan tugas kali ini yang berjudul teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Tiga teori belajar utama yang mempengaruhi lingkungan pendidikan adalah behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Masing-masing teori memiliki pandangan dan penekanan yang unik tentang proses belajar dan bagaimana pembelajaran harus dirancang. Definisi dan prinsip teori behaviorisme. Definisi. Behaviorisme menekankan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus dan respons. 2. Prinsip. Belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati melalui pengkondisian dan penguatan. 3. Peran guru. Guru berperan sebagai pemberi stimulus dan penguatan untuk memicu respon yang diinginkan. Pandangan teori konstruktivisme tentang belajar. Konstruksi pengetahuan. Belajar adalah proses aktif membangun pemahaman dan pengetahuan berdasarkan pengalaman. 2. Peran aktif peserta didik. Peserta didik berperan aktif dalam mengeksplorasi, menemukan, dan membangun konsep-konsep baru. 3. Kolaborasi belajar. Interaksi sosial dan kolaborasi dengan orang lain memperkaya proses konstruksi pengetahuan. Penekanan utama teori kognitivisme. Proses mental. Kognitivisme menekankan proses mental internal seperti berpikir, memori, dan pemecahan masalah. Perubahan skema. Belajar terjadi melalui perubahan dan penyesuaian struktur kognitif internal. Nomor 3. Peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam membangun pemahaman. Perbandingan ketiga teori belajar. Behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Behaviorisme menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati. Belajar adalah hasil dari stimulus respon dan pengkondisian. Konstruktivisme menekankan konstruksi aktif pemahaman dan pengetahuan. Belajar adalah proses aktif membangun makna berdasarkan pengalaman. Kognitivisme menekankan proses mental internal seperti berpikir dan memori. Belajar adalah perubahan struktur kognitif internal. Implikasi teori behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme dalam pembelajaran. Behaviorisme, penggunaan umpan balik, penguatan, dan pengkondisian. Konstruktivisme, pembelajaran berbasis masalah, proyek, dan kolaborasi. Kognitivisme, pengorganisasian materi, scaffolding, dan pemrosesan informasi. Keunggulan dan keterbatasan masing-masing teori. Behaviorisme efektif untuk target perilaku sederhana, namun terbatas untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Konstruktivisme mendorong keterlibatan aktif peserta didik, namun membutuhkan perencanaan yang lebih kompleks. Kognitivisme berfokus pada proses mental, namun dapat mengabaikan peran sosial dalam belajar. Sintesis dan aplikasi terpadu ketiga teori belajar. Pertama, integrasi. Mengintegrasikan berbagai pendekatan dari ketiga teori belajar untuk menciptakan pembelajaran yang komprehensif. Fleksibilitas. Mempertimbangkan kebutuhan unik peserta didik dan konteks pembelajaran untuk memilih pendekatan yang tepat. Kolaborasi. Mendorong kolaborasi antara peserta didik, guru, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan proses pembelajaran. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.